Oke. Bismillah, ya Bu Purwa bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Nunung, bagaimana ini kabarnya? Waalaikumsalam Bu Purwanti. Alhamdulillah saya sehat. Bu Purwanti bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya sudah baik-baik, sehat. Tumben ini Bu Nunung mengajak ngobrol berdua saja. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan. Iya, sebelumnya terima kasih Bu Purwanti sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi memang ada sesuatu yang ingin saya obrolkan Ibu. Saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bagikan pada Bu Purwanti dengan harapan nanti saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Siap-siap. Terus gimana Bu? Ini kira-kira ada masalah apa ini Bu Nunung? Jadi begini ya Bu Purwanti. Jadi memang karena ini saya jadi cerita dulu, enggak apa-apa ya Bu ya, agak panjang. Karena saya kan memang merangkap menjadi kepala sekolah. Nah, selama ini memang dalam menjalankan tugas-tugas saya itu memang saya memerankan diri saya menjadi teladan. Itu menjadi bagian dari kunci sukses saya untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin pembelajaran. Termasuk ketika saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini pun saya sebenarnya awalnya dalam rangka untuk memotivasi teman-teman yang lain agar juga mau mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan nah, hingga pada satu ketika itu ada program pembatik ya Bu, pembatik 2024. Nah, itu memang ada anjuran yang sangat-sangat hingga ada kata-kata diwajibkan gitu dari dinas agar para guru mengikuti. Nah, ketika itu memang ketika saya menyampaikan informasi itu kepada rekan-rekan guru, itu memang mungkin mereka ada sisi takut atau bagaimana sehingga tidak ada yang mendaftar. Mereka lempeng-lempeng aja nih guru-guru saya. Padahal ketika saya sudah masuk di pendidikan guru penggerak, terutama kemarin di modul 2.2 tentang diferensiasi konten ya, itu sangat penting bagi seorang guru untuk membekali kemampuan TIK. Sehingga memang ketika itu saya memutuskan untuk langsung mendaftar pembatik sebagai harapan saya untuk teladan. Dan ternyata memang benar terbukti setelah saya menginformasikan kepada guru-guru bahwa saya sudah mendaftar pembatik, itu teman-teman guru semuanya pada mendaftar. Dan alhamdulillah per hari ini sudah ada 9 guru yang masuk di level 3. Tetapi ternyata di sisi lain ya Bu Purwanti, akhirnya saya jadi agak keteteran dengan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang harus saya selesaikan di pendidikan guru penggerak maupun di pembatik, juga tugas-tugas saya sebagai kepala sekolah ya di luar CGP dan pembatik, ditambah saya seorang istri dan seorang ibu. Jadi seminggu ini praktisnya, tepatnya mungkin puncaknya saya merasa benar-benar keteteran, sedikit kehilangan fokus ketika saya mengerjakan CGP, tugas-tugas CGP, itu kadang pikiran saya melayang-layang memikirkan tugas pembatik. Ketika saya masuk ke pembatik, saya melayang-layang memikirkan besok tugas sebagai kepala sekolah apa. Jadi saya kayak bingung gitu dalam menata raga dan juga pikiran saya seminggu ini. Mungkin seperti itu Bu Purwanti yang saya alami saat ini. Jadi saya ingin berbagi rasa ini dengan Bu Purwanti. Ya. Jadi dari penangkapan saya Ibu Nunung, dengan di sekolah itu sebagai pemimpin pembelajaran ya tadi. Jadi dengan ingin menjadi sosok yang teladan bagi teman-teman atau rekan guru yang lain yang mengikuti CGP ini. Kemudian ditambah lagi dengan pembatik
ya, dan akhirnya dengan berhasil mengajak teman-temannya untuk mengikuti sampai level 3 ya, berarti ada 9 guru ya Bu tadi ya. Terus seminggu ini panjenengan merasa bahwa selain tugas di sekolah, juga sebagai ibu rumah tangga, gitu, merasa keteteran menghadapi tugas dan lain sebagainya yang menumpuk gitu ya Bu ya. Terus ini Bu Nunung bagaimana rencananya untuk menghadapi semua ini? Mungkin Bu Nunung inginnya semua terselesaikan dengan baik. Iya, benar sekali Bu Purwanti. Tentu saya berharap tidak ada yang saya korbankan. Semua berjalan dengan baik, terutama yang pertama kali komitmen saya di CGP nggih niku yang harus komitmen pertama. Kemudian di Pembatik saya harap juga bisa selesai dengan baik karena memang dulu pun daftar itu juga untuk memotivasi teman-teman. Jadi saya juga harus menunjukkan bahwa saya tetap tetap semangat meskipun sebenarnya saya ini sedang dalam tahap ya seperti itu. Tapi saya tidak mungkin menunjukkan kepada teman-teman saya di sekolah sehingga tetap harus penampakan semangat gitu ya. Mungkin sisi lain diri saya perlu di coaching ini sepertinya. Jadi saya berharap semua tetap berjalan dengan baik. Tugas saya sebagai istri dan juga seorang ibu juga tetap saya laksanakan dengan baik. Tugas-tugas saya sebagai kepala sekolah juga tetap bisa saya pertanggungjawabkan dengan baik. Sebenarnya seperti itu harapannya. Jadi Bu Nunung ini maunya tidak ada yang dikorbankan ya dari tugas-tugas itu. Semua berjalan dengan baik dan tetap semangat dan tetap kuat strong. Ya, benar sekali. Seperti itu. Tadi Bu Nunung bilang tidak ada yang dikorbankan. Ini maksudnya seperti apa? Mungkin bisa diberi contoh. Istilahnya, nah ya misalnya nih, misalnya dalam minggu ini di CGP ada tugas hari seperti mengumpulkan hasil coaching misalnya. Kemudian di Pembatik juga ada tugas level 3. Kemudian di satu sisi minggu ini saya juga harus keluar kota mendampingi murid saya yang berangkat Porsadin tingkat Jawa Timur di Mojokerto nggih, hari Sabtu. Padahal beberapa deadline itu harusnya sampai Sabtu. Tapi ternyata Sabtu saya harus ke Mojokerto dari pagi sampai malam. Ya, jadi sebenarnya harapan saya semuanya bisa terselesaikan dengan baik, tidak ada yang saya korbankan. Saya tetap bisa mengerjakan kewajiban saya di CGP dengan baik, di Pembatik dengan baik, maupun saya juga tetap bisa berangkat mensupport mendampingi murid saya bertanding juga dengan baik. Seperti itu harapan saya. Jadi intinya tugasnya Bu Nunung ini deadline-nya hampir bersamaan. Ya, minggu ini semuanya terselesaikan, tidak ada yang tertinggal. Kemudian gimana rencananya Bu Nunung agar semuanya itu bisa terselesaikan dalam deadline yang hampir bersamaan? Mungkin mengingat begitu padatnya jadwal saya, mungkin saya akan semacam bedah catatan mungkin ya Bu. Saya buka-buka CGP, saya mungkin lebih saya tulis di buku catatan saya yang saya tidak harus membuka LMS dulu baru tahu jadwalnya. Dari saya tulis tanggal ini ada kegiatan apa per tanggal mungkin gitu ya. Misalnya besok tanggal 27 ada kegiatan apa, tanggal 28 apa. Nanti mungkin dari situ sehingga kelihatan prioritas. Saya harus membuat skala prioritas sepertinya Bu. Sehingga saya tahu mana yang harus segera saya kerjakan dulu untuk mengejar deadline agar semua bisa selesai sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Mungkin seperti itu Bu, membuat catatan dan membuat skala prioritas. Jadi rencananya Bu Nunung itu mau bedah catatan ya tadi istilahnya Bu Nunung. Jadi membuat catatan yang terlebih dahulu mana tahu tanggal-tanggalnya gitu, terperinci gitu ya maksudnya Bu Nunung. Ya benar.
kemudian skala prioritas berarti ini sesuai catatan Bu Nunung tadi ya, yang awal yang dikerjakan yang mana, lalu selanjutnya bagaimana sih lebih terarah itu nih Bu. Iya, benar sekali. Sehingga harapan saya tidak ada yang tertinggal. Semua dikerjakan dengan baik. Rencana yang menarik. Ini berarti Bu Nunung harus paham betul nih ya tanggal-tanggal penting di deadline tugasnya Bu Nunung sendiri. Iya, iya. Terus kapan Bu ini rencana Bu Nunung akan memulai rencana rumah tersebut? Karena ini juga jadwal terus berjalan, saya segera mungkin malam ini saya segera memulai membuka-buka dulu, melihat jadwal-jadwal dari setiap eh, program pendidikan yang saya ikuti dan yang lainnya. Kemudian saya catat dan ya tinggal actionnya setelah itu. Sambil dievaluasi sambil berjalan apakah yang saya lakukan ini sudah pas gitu. Bagus sekali ya Bu, secepatnya itu intinya ya, nanti malam. Ini Bu, jadi untuk pelaksanaannya itu nanti kira-kira Bu Nunung membutuhkan bantuan siapa agar kegiatan Bu Nunung bisa lancar, kemudian siapa yang bisa membantu Bu Nunung lah dalam kegiatan ini. Iya, sangat perlu sepertinya. Saya tidak bisa sendiri, ini harus dibantu. Mungkin karena lingkup saya itu di sekolah dan di rumah nih Bu Purwanti. Saya itu hanya lingkup hidup saya itu ke sekolah di rumah, sekolah di rumah, hanya itu aja sebenarnya. Jadi ya mungkin saya akan melibatkan orang sekolah dan juga orang rumah. Kalau orang sekolah mungkin yang selama ini intens sering mengingatkan kegiatan-kegiatan saya mungkin dari salah satu guru saya yang memang merangkap menjadi wakakurikulum. Beliau yang sering membantu saya untuk menata banyak hal. Jadi mungkin nanti saya akan membagikan juga catatan saya ke beliau agar beliau setidaknya juga tahu semua kegiatan saya, baik sebagai kepala sekolah maupun tugas-tugas saya sebagai JKP maupun di Pembatik maupun mungkin ada kegiatan pribadi yang tidak bisa saya tinggalkan seperti itu. Sedangkan kalau di rumah mungkin nanti saya bisa minta bantuan suami saya mungkin ya Bu. Karena yang di rumah yang ada memang ya suami saya karena anak saya yang sudah besar memang di pesantren, yang satunya lagi masih balita. Jadi saya mungkin sangat perlu bantuan suami saya. Saya juga akan berbagi jadwal saya, bahkan mungkin nanti saya tempel di dinding kamar kami agar kami bisa saling mengingatkan mana nanti yang sudah saya laksanakan, saya checklist mungkin begitu. Dan selain mengingatkan, memang saya juga sangat perlu support suami saya seperti ketika saya ada Zoom dan sebagainya itu memang membantu mengkondisikan si kecil. Jadi untuk merasa lingkupnya ya sekolah rumah gitu ya. Iya, lingkup saya hanya sekolah rumah. Jadi membutuhkan sekolah, membutuhkan teman kurikulum yang mengatur jadwal, mengingatkan. Kalau di rumah keren sekali ya, menarik suami juga ikut mendukung, memotivasi. Ya. Lalu ini di obrolan kita ini mungkin apa yang Bu Nunung dapatkan? Dari obrolan ini alhamdulillah saya lega ini Bu, nggak tahu kenapa. Kayak tadi ada beban berat yang saya pikul agak plong. Meskipun mungkin ini solusinya juga datang dari saya sendiri ya, tapi nggak tahu kenapa kayak ada yang dibantu mengarahkan mungkin tadi kayak buntu bingung karena alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Purwanti saya dibantu diarahkan untuk menemukan solusi. Jadi ya yang saya dapatkan hari ini adalah solusi untuk permasalahan yang mungkin sedang saya hadapi. Ya, alhamdulillah ya. Saya rasa Bu Nunung berarti sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu dan semoga Bu Nunung bisa segera melaksanakan rencananya tadi ya Bu, dan sukses ya Bu untuk terselesaikannya tugas-tugas Ibu yang penuh. Ya, tetap semangat. Iya, terima kasih Bu. Amin. Semoga
semoga semua terlaksana sesuai dengan jadwal dan juga sesuai dengan harapan kita. Amin. Ya gitu, sampai ketemu di pertemuan berikutnya Bu. Saya tunggu cerita yang menarik, cerita baik dari Bu Nunu kembali. Oke, Bu Purwanti siap. Semoga nanti yang saya ceritakan adalah hasil yang baik dari rencana aksi yang mau saya lakukan mulai malam nanti. Terima kasih banyak Bu Purwanti sudah meluangkan waktunya hari ini. Mohon maaf kalau mungkin menyita waktunya Bu Purwanti. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.